Quran. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Mikdar Qurani, salah satu staf pengajar di Madrasah Aliyah Keagamaan Refa Islami. Pada kesempatan kali ini menjadi penanggung jawab di lomba PAI dan insya Allah akan kita sampaikan terkait dengan petunjuk teknis yang berkaitan tentang lomba PAI yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok. Jadi sebelumnya kita sudah mengirim ya, panduan dan petunjuk teknis itu sekitar ya 3 minggu yang lalu ya, ketika lomba ini awal-awal dipublikasikan. Akan tetapi melihat jumlah peserta dan juga kemudian berbagai kondisi dan situasi yang ada, maka panduan dan petunjuk teknis ada beberapa yang kita revisi. Jadi panduan dan petunjuk teknis ada beberapa yang kita revisi, maka mohon kepada seluruh peserta atau pendamping yang hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama diperhatikan agar tidak ada miskomunikasi terkait dengan pelaksanaan lomba PAI. Sebelumnya, Ana mohon kepada host untuk menjadikan Ana sebagai co-host agar bisa share screen ya. Ini dari admin, mohon bantuannya untuk dijadikan co-host. Apa bisa ya? Share screen. Share screen. Bisa. Bismillah, langsung. Oh, Alhamdulillah. Nah, oke. Eh, di sini kita akan membahas tentang lomba PAI tingkat SDMI atau SMP MTS. Yang pertama terkait dengan babak penyisihan. Babak penyisihan itu kemudian diadakan secara offline ya, diadakan secara offline langsung hadir di Pondok Pesantren Refa Islami. Dan untuk agenda ini insya Allah akan diadakan di ruang-ruang kelas yang ada di Madrasah Tsanawiyah Refa Islami. Adapun babak penyisihan dilaksanakan dengan bentuk tes tulis yang dikerjakan dengan durasi waktu 90 menit atau 1,5 jam. Kemudian peserta selambat-lambatnya memasuki ruangan 10 menit sebelum tes dimulai. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka tidak ada toleransi berupa waktu tambahan yang diberikan kepada peserta yang terlambat. Jadi ketika ada peserta yang terlambat ya untuk kemudian mengikuti lomba, maka dia tetap diperbolehkan masuk, tapi tidak ada waktu tambahan. Jadi tetap diperbolehkan masuk, akan tetapi tidak ada waktu tambahan. Kemudian ya untuk jumlah soal sama. Untuk jenjang SDMI atau sederajat 50 butir soal, begitu pula jenjang SMP atau MTS atau sederajat juga 50 butir soal. Kemudian untuk teknis penilaiannya, yaitu pada babak penyisian, jika jawaban benar, maka mendapat nilai 1. Jika tidak diisi, maka mendapat nilai 0. Jika jawaban salah, maka minus 1. Jadi ini yang kemudian cara penilaian dari 50 soal yang kita sampaikan tadi. Pada saat mengerjakan tes, peserta tidak diperkenankan bawa alat komunikasi dan catatan dalam bentuk apapun. Ini eh, nantinya akan dicek oleh penjaga kelas, dan di sini tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi apapun bentuknya, kemudian juga berbagai bentuk catatan lainnya. Lalu peserta yang tidak dapat meneruskan lomba karena sakit atau yang lainnya maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Kemudian pembimbing dilarang untuk memasuki ruangan perlombaan saat lomba berlangsung dengan alasan apapun. Jadi ketika lomba berlangsung, pembimbing tidak boleh memasuki ruangan lomba. Keputusan Dewan Juri didasarkan dari hasil tes tulis dan tidak bisa diganggu-gugat. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas diputuskan oleh kebijakan juri ditentukan sesuai kebutuhan. Nah, ini kemudian yang terakhir yang penting untuk diketahui oleh seluruh peserta dan juga pendamping. 15 peserta dengan nilai tertinggi, baik dari jenjang SDMI atau sederajat dan SMP, MTS atau sederajat berhak untuk melaju ke babak semifinal.
Jadi yang kita kirim kemarin, kita kirim di awal itu kan ada 20 peserta. Jadi setelah melihat jumlah peserta, maka kita kurangi menjadi 15 peserta saja agar kemudian persaingannya bisa lebih ketat dan lebih seru. Itu babak penyisihan. Kemudian masuk ke babak semifinal. Babak semifinal dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November di Gedung Pondok Pesantren Refa Islami Gresik. Masih di hari yang sama. Kemudian peserta babak semifinal sudah disampaikan tadi. 15 peserta dari SDMI dan 15 peserta dari SMP MTS dengan perolehan nilai tertinggi ketika babak penyisihan. Peserta selambat-lambatnya berada di ruang perpustakaan 10 menit sebelum final dimulai. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka peserta dianggap mengundurkan diri atau gugur. Jadi ini dalam rangka agar efektif, waktunya bisa digunakan dengan semaksimal mungkin, maka selambat-lambatnya peserta sudah berada di ruang perpustakaan 10 menit sebelum, semifinal dimulai ya. Itu bukan final, akan tetapi semifinal dimulai. Itu eh, kita sengaja memilih ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan di pondok kami bukan yang kemudian apa rak dan lemarinya itu paralel, yang kemudian benar-benar tidak ada ruang kosong. Di perpustakaan kami ada ruang kosong yang cukup luas di bagian tengah, dan kami memilih ruang perpustakaan karena babak semifinal diselenggarakan dengan menggunakan media Kahoot. Jadi media Kahoot itu bisa pendamping dan peserta pelajari ada di internet, bisa di search, ada kahoot.com atau kahoot.it. Bisa juga dicek cara pelaksanaannya di YouTube ya, terkait dengan Kahoot. Jadi Kahoot itu modelnya seperti kuis, akan tetapi kuisnya itu kemudian bisa langsung ditampilkan melalui proyektor, dan karena kita butuh proyektor, maka kita harus mengatur pencahayaannya dengan baik, maka kita memilih ruang perpustakaan. Nah, babak semifinal ini terdiri dari 20 soal yang memiliki durasi waktu pengerjaan 15 sampai 30 detik per soal, karena modelnya adalah semacam kuis. Nah, ini yang kita garis bawahi dan mohon diperhatikan kepada seluruh pendamping dan peserta. Peserta wajib menggunakan satu device berupa smartphone. Adapun kuota dan sinyal merupakan tanggung jawab peserta masing-masing. Jadi satu device berupa smartphone ini bisa berupa HP, bisa juga iPad. Yang penting ada kuota dan sinyalnya masing-masing. Di pondok pesantren kami memang ada WiFi. Akan tetapi eh, karena kemudian khawatirnya WiFi-nya itu dijadikan rebutan, kemudian akhirnya saling kurang maksimal penggunaannya, maka ya untuk kuota dan sinyal kita kembalikan tanggung jawabnya kepada peserta masing-masing. Jadi ketika mengikuti semifinal ya secara khusus mohon dipastikan HP-nya itu ada kuotanya dan sinyalnya juga bagus. Peserta dilarang buka halaman lain selain halaman Kahoot. Ini juga sangat kita tekankan. Jika terbukti melakukan kecurangan oleh para penjaga yang kemudian akan kita tugaskan di lokasi acara, maka peserta dianggap gugur. Nah, peserta yang menempati ranking 1 sampai 6 atau 6 besar per jenjang dinyatakan lolos ke babak final. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas diputuskan oleh kebijakan juri, lalu hasil keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Ini babak semifinal. Kemudian babak final dilaksanakan pada hari yang sama, di tempat yang sama, yaitu di Gedung Pondok Pesantren Refa Islami. Adapun peserta babak final, yaitu 6 peserta dari jenjang SD atau MI dan 6 peserta dari jenjang SMP atau MTS. Peserta selambat-lambatnya berada di panggung utama 10 menit sebelum final dimulai. Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, maka peserta dianggap mengundurkan diri atau gugur. Jadi lokasi untuk final itu nanti ada di panggung utama, biar kemudian bisa disaksikan oleh banyak audiens, biar kemudian nanti juga lebih seru ketika pelaksanaannya. Nah, babak penyisian ini dilaksanakan dengan bentuk cerdas cermat dengan menggunakan bel. Kita menggunakan bel yang ketika
dipencet secara bersamaan, maka hanya satu yang menyala, hanya satu yang kemudian bunyi. Nah, itu biar mudah untuk menentukan siapa yang paling duluan dalam memencet bel. Adapun teknisnya, ini ada dua sesi babak final. Sesi yang pertama, masing-masing peserta mendapatkan dua soal wajib. Ya, ada dua soal wajib yang akan dilontarkan ke setiap peserta, 6 peserta tadi. Jika peserta berhasil menjawab soal dengan benar, maka mendapat nilai 10. Jika peserta salah dalam menjawab soal, maka mendapat nilai 0. Dan ketika peserta itu salah dalam menjawab, maka soal dilemparkan ke peserta lainnya yang paling cepat menekan bel. Jadi nanti akan dipandu oleh bagian langsung dipandu oleh juri untuk kemudian aba-aba ya. Nah, mereka yang kemudian paling cepat menekan bel, maka itu yang diperbolehkan untuk menjawab soal lemparan dari soal wajib ini. Adapun lemparan soal dari soal wajib hanya berlaku 1 kali. Jika salah dalam menjawab, maka soal otomatis hangus. Jadi misalkan ada satu peserta ketika mendapat soal wajib, dia tidak bisa jawab. Langsung kemudian dilempar. Ketika dilempar, ya, kemudian ada salah satu yang menekan bel paling cepat, maka dia berhak untuk menjawab. Nah, anak ini ketika dia menjawab benar, maka mendapat nilai 10. Jika salah, mendapat nilai 0 dan soal tidak dilempar lagi. Lemparan soal hanya berlaku 1 kali. Adapun di sesi kedua, para peserta memperebutkan 8 soal. Soal diberikan kepada peserta yang lebih dahulu menekan bel. Jawaban benar untuk sesi kedua bernilai 10 dan jawaban salah bernilai -5. Soal hanya dibacakan 1 kali saja. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib di atas diputuskan oleh kebijakan juri. Hasil keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat. Sekian dari kami. Eh, Adapun sesi tanya jawab nanti akan dipandu oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza. Dar Qur'ani LC. Demikian. Itu tadi adalah juknis atau teknis PAI yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Mikdar. Selanjutnya, yakni penjelasan tentang yang dengan ini akan disampaikan oleh Ustadz Mikdad Faruqi SS Al-Hafidh. Kepadanya tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, host panitia. Bisa langsung Ustaz? Oh iya. Bentar ya.
Bentar ya. Nggih, ganteng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbi. Yang kami hormati Kiai Haji Farid Dhofir LCMSI Hafizahullah Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Refa Islami, Kepala Madrasah Aliyah Refa Islami Al-Ustadz Muhammad Zimam Az-Zaki SPDI Al-Hafidh, Kepala Madrasah Sanawiyah Refa Islami Ustadz Gufron SPDI, dan para asatidzah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan para peserta lomba dan pendamping yang kami banggakan. Langsung saja untuk masuk ke ketentuan juknis Musabaqah Hifdzil Quran. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita melalui mekanisme pendaftaran dan lain sebagainya sampai kita dinyatakan, para peserta dinyatakan sudah masuk ke dalam bagian dari peserta, kita akan masuk ke dalam teknis acara Musabaqah Hifdzul Quran, baik tingkatan SD, MI atau yang sederajat, atau SMP, MTS atau yang sederajat, insya Allah sama. Yang pertama, Musabaqah Hifdzul Quran hanya dilaksanakan satu babak. Jadi setelah opening, kita diarahkan oleh panitia ke tempat perlombaan masing-masing, baik dari tingkat SD maupun SMP. Kemudian selanjutnya, setiap peserta tampil sesuai nomor undian yang dibagikan ketika registrasi di tempat lokasi. Jadi nanti ketika para peserta atau Bapak Ibu pendamping registrasi di meja registrasi, nanti akan diarahkan untuk selain mendapatkan fasilitas-fasilitas dari peserta, juga diarahkan untuk registrasi. Jadi nanti ada undian nomor, nanti tiap peserta atau yang mewakili nanti bisa ngambil undian nomornya itu, dan itu akan menjadi nomor urut nanti ketika tampil. Kemudian selanjutnya peserta mengikuti serangkaian acara opening ceremony. Selanjutnya, setelah mengikuti acara opening ceremony, peserta akan diarahkan oleh panitia ke tempat perlombaan masing-masing. Nah, nanti tempat perlombaannya untuk yang SD, kategori SD, juz 30 nanti kita berada di masjid. Sedangkan yang 3 juz untuk tingkat SMP, MTS atau sederajat nanti berada di panggung utama. Selanjutnya, panitia memanggil peserta untuk tampil sesuai dengan nomor urut. Apabila dipanggil 3 kali tidak hadir, maka secara otomatis tampil di urutan terakhir dan dilanjutkan ke nomor urut selanjutnya. Maka oleh karena itu, para peserta dan pendamping sekalian, kami harapkan untuk standby di tempat perlombaannya masing-masing. Kalaupun itu nanti ada uzur atau ada izin, nanti bisa disampaikan ke MC-nya. Selanjutnya, setelah peserta dipanggil, nanti peserta akan ke meja pengambilan soal amplop, soal pada amplop yang tersegel, tertutup yang disiapkan oleh panitia. Selanjutnya, kemudian setiap peserta akan mendapatkan 3 pertanyaan, dan setiap pertanyaan juri akan membacakan soal kepada peserta maksimal 2 kali.
Jadi misalkan satu pertanyaan kok masih belum jelas, bisa diulang, mohon diulang. Nanti juri akan membacakan satu kali lagi. Nah, setelah sudah 2 kali, maka juri tidak akan membacakan soalnya. Kemudian peserta memulai perlombaan dengan ta'awud dan basmalah, lalu diakhiri dengan tasdik. Jadi di soal kedua dan ketiga kita tidak pakai untuk ta'awud dan basmalah, namun di soal yang ketiga nanti diakhiri dengan tasdik. Kemudian peserta tidak dianjurkan mengucapkan salam. Selanjutnya, untuk penilaiannya, setiap jawaban yang kurang sempurna atau ada kesalahan ketika menjawab, ada 2 kategori. Yang pertama, ada pengurangan 1 poin untuk kesalahan khafi atau samar. Kemudian pengurangan 2 poin untuk kesalahan jali atau jelas. Jadi apa bedanya khafi sama jali? Jadi khafi itu kayak lupa, namun lupa seperti lupa gitu kan, lupa ayat dan sebagainya. Nah, kalau yang 2 poin kesalahan jali itu sampai dibenarkan kesalahannya. Nah, itu masuk kategori kesalahan jali. Selanjutnya, peserta lomba akan dipandu dengan isyarat bunyi bel dari juri dengan ketentuan. Bel 2 kali persiapan atau soal akan dibacakan, bel 1 kali kesalahan menjawab, bel 3 kali pergantian pertanyaan, bel 4 kali peserta diperkenankan mengakhiri perlombaan. Jadi kami harap untuk bisa memperhatikan instruksi bel 1 kali, 2 kali, sampai 4 kali, maksudnya apa nanti mohon diperhatikan. Kemudian keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Dan untuk pemenang akan diambil dari 6 peserta berdasarkan nilai tertinggi dari masing-masing kategori. Selanjutnya, kriteria penilaian. Jadi ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama, tahfidz, kelancaran 50 poin. Tajwid, nanti itu ada tajwid, ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf. Nah, itu nanti ada 30 poin. Terus fasoha dan nada 20 poin. Jadi totalnya 100 poin. Nanti setiap ada kesalahan, misalkan terdapat kesalahan di bagian tahfidz atau kelancaran, maka di situ ada pengurangan poin. Nah, ini poin kita secara utuh di ketahfidzan ada 50 tiap soal. Nah, nanti dikurangi kalau misalkan ada kesalahan baik khafi maupun jali. Begitupun dengan tajwid, fasoha dan nada. Kemudian selanjutnya tentang karakteristik soal. Jadi soal MHQ berupa sambung ayat di juz yang sudah ditentukan. Jadi baik yang juz 30 kategori SD atau juz 29, 31 atau 123. Nanti jadi soal sambung ayatnya seputar di juz itu. Baik nanti itu pindah surat atau hanya sambung ayat saja nanti ya seputar di situ. Dan selanjutnya untuk kategori SD, penentuan pemilihan juz baik yang juz 30, 291 atau 123 nanti kita kasihkan Google Form setelah technical meeting untuk menentukan mana yang dipilih dari peserta atau dari belakang apakah yang depan. Selanjutnya peserta akan melanjutkan sambung ayat 7 sampai 8 baris Quran pojok. Jadi kurang lebih setengah halaman. Jadi setelah para dewan juri membacakan soal, nanti soal dilanjutkan, soal diulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soal diulang baru melanjutkan jawabannya sampai kurang lebih 7 sampai 8 baris. Kemudian yang ketiga, dimungkinkan ada soal berupa sambung surat. Kalau dalam soal itu belum mencapai 7 sampai 8 baris. Karena misalkan di juz 30 atau juz 29, nah, itu dimungkinkan ada 1, 2, 3 dan lebih. Nanti ada soal-soal yang berupa sambung surat. Selanjutnya,
selanjutnya. Nah, ini pembagian juara. Jadi ada 6 juara, 1 sampai 3 juara, juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Dan ada hadiah-hadiah yang sudah ditentukan, uang pembinaan, trofi, dan piagam penghargaan. Dan insya Allah untuk uang pembinaannya akan, kalau kita lihat nominalnya nanti insya Allah akan membuat atas supaya persiapan lomba yang sudah. Mungkin ini teknis perlombaan Musabaqah Hifdzil Quran. Nanti untuk pertanyaan dan selanjutnya akan dipandu oleh MC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan jazak. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Mikdad Faruqi SS Al-Hafidh. Demikian itu tadi adalah penjelasan mengenai teknis Musabaqah Hifdzil Quran. Selanjutnya yakni kita monggo Bapak Ibu Dampit bisa bertanya di kolom komentar atau langsung mengaktifkan audionya. Langsung ditanya apa di kolom komentar. Nah, izin langsung Ibu Anas Asnaf. Jadi kita mengurutan Al-Quran yakni dari nafas sampai ke Anas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk baju peserta seragam sekolah atau bebas muslim. Jadi kami serahkan ke lembaganya masing-masing, baik pakai seragam sekolah atau bebas muslim, monggo seenaknya. Yang penting pakai menutup aurat, rapi, berpeci dan sebagainya. Muslim lah, baju takwa. Untuk official apa diperkenankan lebih dari satu? Jadi kenapa kok kita menyebutkan angka 1? Jadi itu karena satu official itu nanti akan mendapat buah tangan atau mendapat fasilitas dari panitia termasuk makan siang. Nah, kalau nanti dari lembaga masing-masing kok membawa ofisialnya 2, nanti yang cukup yang dari panitia akan cuma menyediakan fasilitas untuk 1 orang bangun. Betul. Orang untuk pendampingnya ofisial. Untuk izin bertanya apa disediakan tempat menginap? Ustaz Andi. Monggo Ustaz Andi. Baik, untuk yang lokasinya jauh, jadi kita harapkan mungkin bisa datang lebih pagi. Nanti ada ruangan di masjid untuk bisa istirahat. Mungkin pertanyaan selanjutnya,
Monggo barangkali dari PAI, Ustadz Miqdar bisa menjelaskan untuk belnya. Ya, bismillah. Untuk mempermudah masalah bel, lebih baik urut aja bel 1 mulai dan seterusnya. Saya belum paham maksud soalnya bagaimana. Cuma yang terpenting adalah peserta ada 6. Tiap peserta itu nantinya akan mendapatkan 1 bel. Nah, ketika ada soal-soal yang rebutan, maka di situ yang pertama kali mencet hanya itu yang berbunyi dan menyala. Gitu. Sian. Kemudian untuk lomba Olimpiade Bapak Penyisian, kalau menjawab salah itu -1 atau gimana? Iya, salahnya -1. Tadi sudah kita jelaskan ketika penyampaian panduan teknis. Untuk semifinal pakai smartphone. Pakai smartphone, Bapak atau Ibu. Dan karena kita memakai aplikasi, bukan aplikasi, karena kita memakai internet di website, nanti pakai Google Chrome, yaitu Kahoot. Seperti itu. Oh, silakan bel-bel untuk MHQ. Ya nanti coba kita sampaikan ulang di grup nanti terkait urutan bel. Nah, kalau tadi kita sampaikan kan dari 2, 1, 2, 3 karena kita menyesuaikan dengan urutan rundown kegiatan acaranya dari mulai pembukaan lombanya dimulai dari ta'awud, awal permulaan diawali dengan 2 bel dan sebagainya. Nanti kita sampaikan ke grup lagi untuk yang sesuai dengan urutan nomor 1, 2, 3, dan 4. 1 ini apa, 2 apa, 3 dan apa. Gitu. Selanjutnya untuk yang MHQ jenjang MI juz 30 apa pakai sambung surat juga. Nah, bagaimana saya sampaikan, jadi satu peserta terdiri dari 3 soal dan 1 soal nanti akan dijawab sebanyak kurang lebih 7 sampai 8 baris, kurang lebih setengah halaman Al-Quran pojok. Nah, semisalkan kalau kebetulan itu terdapat di surat-surat pendek. Nah, kalau surat pendek kan kadang belum sampai setengah halaman, 7 sampai 8 baris ya. Kemungkinan ada. Jadi kita akan mengepaskan 7 baris sampai 8 baris. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk pertanyaan soal kedua, ketiga apakah juga membaca ta'awud, basmalah. Nah, untuk kan terdiri dari 3 soal. Soal yang pertama kita dimulai setelah juri membacakan soal. Kemudian kita membaca ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan untuk mengulang soal yang dibacakan juri sampai 7 sampai 8 baris. Kemudian di soal yang kedua peserta langsung menjawab. Jadi setelah bel pergantian soal juri membacakan soal yang kedua. Nah, peserta langsung mengulang soal dari juri dan meneruskan lagi, melanjutkan jawabannya. Soal ketiga pun gitu, namun di soal yang ketiga nanti diakhiri dengan tasdik shadaqallahul adzim. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, Ustadz boleh dijelaskan ulang tentang bel, bentar ya, bel. Untuk bel, jadi nanti kita lombanya akan dipandu bel. Yang pertama, untuk bel 2 kali, ini persiapan atau soal akan dibacakan. Jadi setelah peserta mengambil paket soal yang sudah disediakan panitia, peserta
dipersilakan untuk maju ke tempat panggung. Nah, juri akan memulai dengan 2 bel, tet tet. Setelah itu juri akan membacakan soal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian bel 1 kali jika terdapat kesalahan, baik kesalahan itu khofi atau jali, nanti akan di bel gitu, berarti ada kesalahan. Kemudian bel 3 kali nanti pergantian soal. Wala saufa yarda tet tet tet. Ganti soal. Juri akan membacakan pertanyaan soal yang kedua. Kemudian bel yang keempat tet tet tet. Nanti biasanya bel keempat yang terakhir agak panjang, itu nanti menandakan perlombaan sudah selesai. Kurang lebih seperti itu. Izin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Olimpiade PAI. Ini ada satu saja ya. Waktu untuk Olimpiade termasuk penilaian atau tidak? Tidak. Jadi waktu 90 menit yang sudah kita sampaikan itu hanya pengerjaannya saja. Adapun penilaian itu eh, nanti dinilai secara khusus oleh tim juri. Ini untuk babak penyisian ya. Adapun kalau untuk babak semifinal dan final itu sifatnya langsung. Semifinalnya itu bentuknya kuis. Jadi langsung terlihat siapa yang peringkat 1 sampai 6 untuk lanjut ke final. Dan ketika di final ya sudah jelas karena modelnya cerdas cermat, maka nanti langsung ada live score seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi. Pada babak penyisian, jika ada nilai yang sama pada urutan ke-6 dan ke-7, bagaimana Ustadz? Ya, jadi seperti ini. Untuk jika ada nilai yang sama, ya, 6 dan 7 misalkan, maka siapa yang akan masuk ke babak eh, sebentar. Kok 6 dan 7? Jadi seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh. Babak penyisian itu kan yang masuk ke semifinal ada 15. Contohnya misalkan urutan ke-15 itu sama dengan urutan ke-16 nilainya. Maka yang akan kita pilih yang pertama kali mengumpulkan. Jadi dewan juri kami, ya, penjaga-penjaga yang ada di kelas, itu kemudian mereka akan menyusun kertasnya sesuai dengan urutan, ya, sesuai dengan urutan mengumpulkan. Nah, yang urutan mengumpulkannya paling pertama itu nanti yang akan masuk ke babak semifinal. Adapun kalau semifinal ke final itu kan kuis pakai Kahoot dan Kahoot itu secara otomatis kalau misalkan ada jawaban yang sama-sama benar, maka yang mendapat poin yang lebih tinggi adalah yang paling cepat dalam menjawab. Jadi ya kurang lebih modelnya sama, baik itu babak penyisian ke semifinal atau semifinal ke final, yang akan menjadi acuannya siapa yang paling cepat mengumpulkan atau siapa yang paling cepat menjawab. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk M. Hakim, bisa dijawab Ustadz Mikdad? Atau bagaimana Ustadz Andi terkait dengan jumlah peserta? Untuk peserta MHG kategori SD, MI, dan sederajat sampai saat ini ada 41 peserta. Jadi nanti ada 41 peserta. Dan untuk dengan apa ya namanya masalah yang sama seperti PAI misalkan di tahfidz nanti kan ada MHG kan diambil 6. Misalkan terdapat nilai yang sama juga nanti kita kembalikan ke penilaian tahfidznya. Nah, tadi kan poin di tahfidz kan ada 50 poin. Nah, nanti nilai yang tertinggi itu apa? Siapa? Nah, itu akan menjadi yang kita dahulukan untuk urutannya.
kalau ada nilai yang sama. Untuk jumlah peserta, mungkin kami serahkan ke Ustadz Andi, kait dijawab atau tidak. Untuk peserta yang SMP ada 30-an. Ya, berarti untuk transparansi kita juga menyampaikan jumlah peserta yang PAI, ya, langsung saja dua-duanya. SDMI ada 30 peserta, yang SMP MTS ada 20 peserta. Untuk yang SD kategori MHG SD kan ada 41 peserta, itu nanti langsung diambil 6 langsung. Jadi cuma kita di perlombaan MHG satu babak nanti langsung diambil 6 urutan 6 tertinggi nanti itu akan menjadi juara. Karena kita pertimbangan waktu menyesuaikan dengan yang PAI dan sebagainya. Jadi kita memungkinkan untuk cuma melaksanakan satu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu pendamping. Ya, mungkin tambahan dari saya, dari sebelum nanti ditutup, perlu kami ingatkan kembali bahwa nanti open ceremony ataupun pembukaan akan kita mulai pukul 7. Jadi mohon para peserta ataupun para pendamping bisa hadir sebelum pukul itu. Kemudian registrasi, dan perlu kami sampaikan juga bahwa setiap peserta mendapatkan jatah nasi kotak. Nanti akan kita bagikan pada saat selesai sholat duhur, dan juga setiap lembaga memiliki jatah satu untuk pendamping. Walaupun pendampingnya yang datang nanti ada 2 atau lebih, maka cukup kita memberikan jatah 1 nasi kotak. Itu saja dari saya. Ustadz Mikdad, ada pertanyaan lagi, Ustadz? Jadi untuk nomor peserta MHG, jadi nanti pas registrasi kita akan ngambil urutan peserta nanti pakai di jedul gitu kan, kita milih, nanti panitia menyediakan nomor-nomor yang sudah ada 1 sampai 41 atau 1 sampai 30 sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, di situ nanti akan kita jedul di situ. Tiap peserta atau pembina yang registrasi nanti akan ambil jedulan di situ dan akan mendapatkan nomor sesuai dengan yang diambil. Nanti akan mendapatkan nomor, nanti akan dimasukkan ke ID card-nya.
Mic-nya masih Firsa. Mic. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu pendamping. Kita cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa tanya langsung ke nomor WA kontak personnya. Alhamdulillah kita tutup acara technical meeting ini. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk para peserta lomba. Semoga besok tanggal 23 November bisa mendapatkan juara dan sampai bertemu di Pondok Pesantren Nifah Islami. Untuk sebelum ditutup, mohon untuk dibuka semua videonya. Soalnya ada sesi foto. Kami hitung 1, 2, 3. Nah, cukup. Terima kasih. Mari kita tutup acara technical meeting pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.